5 cara super mudah untuk mendeteksi pembohong. Bukan aku kok yang makan donat terakhir tadi, pasti orang lain. Apa ada yang lebih seru dibanding kisah detektif di dalam kehidupan nyata? Membaca mimik wajah, membuat tuduhan, maksudku membuat dugaan, dan menemukan kebenaran. Pasti seru banget, asalkan tidak melibatkan hal yang serius. Tapi, gimana kalau petunjuk detektif bisa membantu mengungkap jati diri orang-orang di sekitarmu? Bukan berarti orang-orang sering berbohong ya, tapi apa salahnya punya kemampuan untuk menemukan pembohong dan merasa seolah kamu punya kekuatan super. Berikut adalah 5 hal yang dapat menunjukkan bahwa lawan bicaramu atau kamu bisa menyebutnya teman bicaramu tidak jujur kepadamu. Tontonlah video ini selengkapnya dan sebagai bonus kami akan menunjukkan metode keren yang 99% benar untuk membedakan bohong dan jujur. Siap? Mari kita mulai. Nomor 5. Pembohong tak menyebut dirinya sendiri. Beneran, jarang banget. Kamu pasti masih ingat salah satu momen lucu masa kecil pas gelas favorit mamamu kamu pecahkan. Apa yang biasanya kita bilang? "Ma, aku lihat gelas favorit mama pecah di lantai dapur." Kita ngomong gini karena berusaha menghindari hukuman, tanpa sedikit pun mau bertanggung jawab. Kayaknya orang dewasa juga masih pakai cara ini. Versi jujurnya kira-kira begini, "Ma, aku nggak sengaja mecahin gelas favorit mama. Maaf ya." Pola perilaku ini sama pada semua orang. Perhatikan aja, apa orang yang bersangkutan menaruh tanggung jawab atas sesuatu ke faktor alam atau objek abstrak lainnya. "Ma, tadi ada beruang masuk ke dapur dan mecahin gelas mama. Coba kalau mama lihat." Nomor 4. Sikap bicara pembohong bersifat negatif. Secara garis besar, pembohong bersikap negatif dan pesimis. Misalnya, apa yang biasanya orang katakan saat terlambat ke kantor atau rapat penting? Pasti kayak gini, "Maaf, aku bakal telat. Jalanannya macet banget. Orang-orang juga pada nggak ngerti cara nyetir. Bukan salahku." Tahu nggak kenapa dia menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri? Semua ada alasan psikologisnya. Menunjukkan sikap negatif berarti orang itu merasa bersalah atas kebohongannya secara tak sadar. Siapa yang tahu? Nomor 3. Penjelasan pembohong sangat sederhana. Otak kita selalu siap membantu, termasuk saat kita mau membohongi seseorang. Masalahnya, pembohong biasanya menjelaskan semuanya dengan istilah sederhana karena otak mereka menolak memikirkan kebohongan yang rumit. Penilaian atau evaluasi adalah hal rumit yang sulit diperhitungkan. Salah satu contohnya adalah nilai ulangan jelek. Kita biasanya tahu ulangan kita jelek hanya karena kita nggak cukup siap. Kebohongan yang biasa kita ucapkan dalam kasus seperti itu adalah, "Aku bingung kenapa nilaiku jelek," meski kamu bisa mengakui bahwa kamu kurang belajar. Nomor 2. Seorang pembohong memakai kata-kata yang membingungkan. Meski penjelasannya sederhana, pembohong menggunakan struktur kalimat yang rumit dan jelimet, kata-kata yang nggak perlu, dan detail yang nggak penting namun terdengar masuk akal, yang membantu mereka mengembangkan kebohongan. Mungkin ini bisa menunjukkan bahwa mereka tidak yakin apakah mereka bisa bicara jujur, atau mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Siapa tahu? Perhatikan struktur kalimat yang lebay dan kata-kata yang nggak penting. Beginilah cara pembohong tampil di depan pengadilan. Bayangkan satu situasi di mana sekomplotan penjahat harus membuktikan alibinya. Jika bersalah, dia akan bersikap defensif, negatif, dan terlalu cerewet. Kalau tidak bersalah, dia akan menceritakan bagaimana dia menghabiskan waktu luang bersama istri dan seekor anjing kecil dengan senang hati. Teman bicaramu akan berperilaku dengan cara yang sama. Coba saja. Dan nomor 1, pembohong menggunakan terlalu banyak detail dalam cerita sederhana. Minta dirimu bercerita dengan lantang tentang kisah belanja terakhirmu. "Aku yakin hasilnya begini. Aku pergi ke toko, membeli semua yang aku butuhkan. Lalu aku pulang dan menonton acara TV favoritku sampai tengah malam." Iya kan? Nggak ada detail berlebihan. Tapi kalau sama pembohong, situasinya akan berbeda. Tentunya dia akan keluar dari apartemen, lalu bertemu tetangganya Jimmy, dan mereka mengobrol tepat 5 menit. Kemudian dia melihat ke seberang jalan ada truk berwarna biru langit, pasti ada yang lagi pindahan. Di toko bahan makanan di kompleks berikutnya, dia membeli 2 bungkus popcorn dan sekantong kentang. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti untuk merokok selama 3 menit. Dan saat merokok, dia melihat anak tetangga yang imut bernama Gina. Di rumah, dia memasak selama 2 jam, lalu dia makan malam dan kemudian tidur.
Seorang pembohong berpikir bahwa detail-detail ini membuat cerita mereka menjadi nyata, padahal tidak. Kita tidak mengingat tindakan otomatis dan kebiasaan kita. Ada petunjuk untuk poin ini. Kalau kamu nggak yakin sama teman bicaramu, mintalah dia untuk menceritakan seluruh cerita itu dari awal. Kalau kamu bicara dengan seorang pembohong, dia akan terjebak dalam semua detail imajinernya yang berlebihan. Coba aja dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Pasti menarik. Terakhir, ini dia bonus yang kujanjikan. Sederhana sekali, mata orang tidak pernah bohong. Bayangkan semua petunjuk yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa teman bicaramu jujur, tapi kamu masih nggak yakin. Ini bisa aja terjadi. Lantas, yang bisa kamu lakukan cuma melihat reaksi mata orang tersebut. Secara ilmiah, saat tahu kita berbohong, kita pasti merasa gugup. Itu mengarah pada detak jantung yang lebih cepat dan pupil yang melebar. Kamu cuma perlu mengajukan pertanyaan yang ingin dia jawab dan perhatikan mata lawan bicaramu dengan cermat saat dia menjawab. Kamu akan melihat semua yang kamu inginkan. Omong-omong, bukan cuma pupil yang bisa mengungkapkan kebohongan, tapi juga ketidakmampuan untuk balas memandang. Lihat pupilku kan? Yap, aku nggak bohong.